Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini saya mengisahkan seorang polisi gendut arogan dibantai oleh seorang TNI wanita. TNI wanita itu marah saat seorang ibu rumah tangga dipalak karena lupa membawa surat STNK. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan selawat di kolom komentar agar kelak selawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Langit pagi di atas kota Semarang tampak cerah. Matahari menyinari aspal jalanan dengan cahaya keemasan yang memantul dari kaca-kaca toko dan kendaraan yang mulai memadati ruas jalan. Di simpang legendaris yang dikenal dengan sebutan Simpang 7, lalu lintas berjalan pelan, teratur, namun di balik keramaian itu, ada sebuah ketegangan yang perlahan mulai mendidih. Di bawah pos polisi lalu lintas, berdiri seorang sosok berbadan besar. Perutnya menyembul dari seragam coklat yang ketat, topi miring dengan kacamata hitam yang bertengger di wajah bulat dan berminyak. Dialah Aibtu Sugondo, salah satu polisi lalu lintas paling senior di wilayah itu, terkenal karena dua hal, kesombongan dan kebiasaannya memalak. Lo, berhenti bu, teriaknya, melambaikan tangan saat melihat seorang pengendara motor perempuan yang tampak tergesa. Bu Ranti, ibu rumah tangga berusia 40 tahun, yang baru saja mengantar anaknya sekolah, langsung menepi. Ia melepas helm, menunjukkan wajah kelelahan. Maaf, Pak. Ada apa ya? Mana STNK-nya? Bu Ranti mengerutkan dahi. Aduh, kayaknya tadi kelupaan. Tapi saya bawa SIM kok. Aibtu Sugondo langsung menggeleng keras. SIM doang nggak cukup. Aturan ya aturan. Bisa saya tahan motornya? Atau, ya, kalau ibu ngerti maksud saya, kita selesaikan secara kekeluargaan. Bu Ranti menunduk. Dia tahu maksud polisi itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat kejadian seperti ini. Tapi kali ini, dia sendirian. Tidak ada yang bisa menolong. Namun, nasib baik berpihak padanya hari itu. Dari arah seberang jalan, seorang wanita berseragam loreng TNI sedang menghentikan motornya di warung kelontong. Serda Kirana, anggota Batalion Infanteri 410, sedang dalam perjalanan pulang setelah patroli pagi. Dia melihat interaksi itu dari kejauhan, dan sesuatu di dalam dirinya membuncah. Ia tahu betul gestur itu. Ia juga pernah melihat kakaknya sendiri diperlakukan seperti itu oleh oknum polisi lalu lintas bertahun lalu. Waktu itu dia masih SMP, belum bisa berbuat apa-apa. Kini, dia punya seragam. Kini, dia punya kekuatan. Kirana melepas helmnya, menyebarkan rambut pendeknya yang basah oleh keringat. Langkahnya panjang dan pasti, menyeberangi jalan, langsung menuju arah pos polisi tempat Sugondo berdiri. Pak, ada apa ini? Tanyanya tegas. Sugondo melirik Kirana dari atas ke bawah, tidak menyangka wanita ini adalah seorang tentara. Biasa, pelanggaran lalu lintas. Nggak bawa STNK. Kalau memang pelanggaran, kenapa harus diselesaikan secara kekeluargaan? Tanya Kirana dengan nada tajam. Sugondo mendengus. Ibu tentara, ya? Tapi ini bukan urusan TNI. Ini urusan Polantas. Ini urusan rakyat yang ditindas, jawab Kirana. Dan itu urusan saya. Kirana melangkah maju, berdiri di antara Bu Ranti dan Sugondo. Suaranya mulai naik. Saya lihat jelas, Pak. Ibu ini tidak melakukan tindakan berbahaya. Dia sudah menawarkan SIM, tapi Anda malah minta diselesaikan. Itu pemalakan. Sugondo mulai naik darah. Jangan ajari saya kerja. Kamu tentara, bukan polisi. Dan kamu polisi, bukan preman. Kirana balas membentak. Suasana di sekitar memanas. Beberapa pengendara memperlambat laju mereka. Bahkan ada yang sudah mengangkat ponsel, merekam pertengkaran itu. Sugondo, dengan emosi yang sudah meluap, mendorong Kirana dengan tangannya. Sebuah kesalahan fatal. Kirana menangkis dorongan itu, menarik tangan Sugondo, dan bug. Sebuah pukulan telak mendarat di pipi kanan Sugondo, membuatnya terhuyung ke belakang. Tanpa memberi waktu, Kirana menyusul dengan tendangan ke perut, membuat pria gendut itu jatuh terduduk di trotoar. Para pengendara bersorak, beberapa bahkan bersiul, dan rekaman video terus berjalan. Sugondo, dengan wajah merah padam, berusaha bangkit, tetapi Kirana berdiri di depannya, dengan mata tajam seperti mata elang. Pak Sugondo, Anda adalah wajah dari hukum di jalan.
Tapi hari ini Anda mempermalukan hukum itu sendiri. Bu Ranti menutup mulutnya, setengah takut setengah terharu. Air mata menetes di pipinya. Ia mengangguk kecil kepada Kirana, dan berkata pelan, "Terima kasih, Mbak." Tanpa kata-kata tambahan, Kirana meraih ponsel dari saku jaketnya, memanggil Komandan Rayon Militer, melaporkan insiden itu. Video kejadian itu menyebar seperti api menyambar ilalang kering. Dalam hitungan jam, nama Serda Kirana menjadi tren di media sosial. Media online berebutan memberitakan. Ada yang memuja keberanian Kirana, menyebutnya Sri Kandi jalanan. Tapi ada pula yang mencibirnya karena tidak menghormati institusi penegak hukum. Sementara itu, Kirana kembali ke markas Yonif 410 di daerah Gombel, Semarang. Suasana di markas langsung berubah begitu ia masuk. Rekan-rekannya memandang dengan campuran hormat dan khawatir. Di ruang kerja Mayor Sutrisna, Komandan Kompi Kirana, ketegangan terasa. Belum sempat Kirana membuka suara, sang komandan lebih dulu berbicara. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan barusan bisa menyeret seluruh kesatuan?" "Saya tahu, Komandan," jawab Kirana tegas. "Lalu kenapa kamu lakukan itu?" "Karena saya lebih takut membiarkan ketidakadilan berjalan bebas di jalanan, daripada ditegur oleh sistem." Sutrisna terdiam lama. Ia menarik napas dalam. "Sikapmu benar. Tapi prosedur akan tetap berjalan. Pihak Polri sudah minta klarifikasi. Mabes juga mau dengar langsung dari kamu." Di gedung Mapolrestabes Semarang, Aibtu Sugondo dirawat di ruang medis internal. Wajahnya lebam, perutnya memar. Tapi lebih dari itu, egonya hancur. Ia dikenal sebagai Raja Jalanan, Simpang 7 selama hampir 10 tahun. Dan kini, posisinya runtuh dalam 1 hari karena seorang tentara perempuan. "Gue nggak bisa terima ini. Gue dipermalukan," katanya pada rekan sesama polisi. Tapi bukan simpati yang ia dapat. Mayoritas rekan sesama polisi justru menjauh. Mereka tahu video itu terlalu jelas untuk dibantah. Sugondo telah memalukan institusi. Di tempat berbeda, Mabes TNI mengirimkan seorang perwira menengah untuk meninjau langsung. Letkol Adi Rahman, seorang penyidik militer, mewawancarai Kirana secara mendalam. "Kami tahu kamu tidak memulai kekerasan. Tapi ini menyangkut 2 institusi besar. Kalau 2 institusi besar membiarkan kecilnya moral, maka rakyat yang akan terluka," balas Kirana. Sementara itu, Bu Ranti, yang menjadi pusat awal insiden, diwawancarai oleh puluhan media. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Mbak Kirana itu bukan hanya membela saya. Dia membela ibu-ibu seperti saya yang tiap hari takut lewat jalanan, takut ditilang, dipalak. Polisi itu bukan hukum. Dia hanya seharusnya pelaksana hukum. Kalau pelaksananya korup, siapa yang akan lindungi kami?" Kata-katanya jadi kutipan utama di berbagai media. Dukungan untuk Kirana membanjir. Beberapa hari kemudian, di alun-alun Kota Lama Semarang, sekelompok aktivis mengadakan aksi damai bertajuk "Rakyat di Pihak Kirana". Mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan, orasi, puisi, dan musik jalanan berkumandang. Masyarakat dari berbagai lapisan hadir, pelajar, ojek online, ibu rumah tangga, bahkan pensiunan tentara. Tapi tak lama kemudian, sekelompok orang tak dikenal mulai menyebar ancaman. Kirana menerima surat tanpa nama di bawah pintu baraknya. "Seragam lorengmu takkan tahan lama. Hati-hati kalau masih ingin hidup." Namun Kirana hanya menatap surat itu, menghela napas, dan membakarnya. "Saya tidak takut," katanya pada dirinya sendiri. Sementara itu, Mabes Polri terpaksa membentuk tim investigasi etik untuk menyelidiki Sugondo dan kroni-kroninya. Berdasarkan laporan yang muncul dari masyarakat setelah video viral, terungkap ada jaringan pungli besar di sekitar Simpang 7 diketuai oleh Sugondo. 2 bulan setelah insiden itu, Kirana dipanggil untuk memberi testimoni dalam sidang etik terhadap Aibtu Sugondo. Sidang digelar tertutup di kantor Polda Jawa Tengah, namun bocorannya tersebar ke publik. Kirana datang mengenakan seragam dinas lengkap. Wajahnya datar, matanya tegas. Di hadapan para penyidik internal dan pengawas etik, ia bicara tanpa ragu. "Saya tidak menyesal. Dan kalau kejadian yang sama terjadi lagi, saya akan lakukan hal yang sama." Sugondo, yang duduk di sisi lain meja, menunduk. Ia tidak lagi bersuara lantang.
Ego dan jabatan yang dulu membuatnya pongah, kini runtuh. Hasilnya, Sugondo dipecat tidak hormat. Minggu berganti bulan. Kota Semarang mulai bersih dari pemalakan jalanan. Beberapa pos polisi kini dijaga oleh dua institusi secara bergantian. Bahkan, dibentuk satuan gabungan patroli bersih antara TNI dan Polri. Kirana, karena ketegasannya, dipromosikan menjadi bintara pembina mental dan etika di Kodam 4 Diponegoro. Ia mulai memberi pelatihan dan ceramah kepada calon prajurit dan bintara muda tentang pentingnya integritas. Dalam satu sesi pelatihan, ia berkata, "Kalian bukan robot. Kalian punya hati. Seragam ini bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Kalau kalian melihat rakyat disakiti, kalian punya dua pilihan, tutup mata atau berdiri." Seluruh ruangan hening. Kemudian tepuk tangan meledak. Kini, di dekat simpang 7 tempat insiden itu terjadi, sebuah mural muncul diam-diam di dinding toko tua. Lukisan wajah Kirana dengan latar bendera merah putih dan tulisan, "Keberanian itu menular. Terima kasih, Kirana." Orang-orang lalu mengabadikannya. Anak sekolah menjadikan Kirana sebagai tokoh panutan. Beberapa organisasi sipil mulai mengusulkan nama Kirana untuk penghargaan negara. Namun bagi Kirana, penghargaan terbaik adalah satu hal. Kalau rakyat mulai berani bicara, itu cukup. Dan bagi Bu Ranti, ibu rumah tangga biasa yang menjadi saksi awal dari semua ini, ia masih menyimpan helm yang hari itu tak pernah ia kenakan kembali. Ia menyimpannya di ruang tengah rumahnya sebagai kenangan bahwa suatu hari, seorang wanita berseragam datang dan berdiri untuk kebenaran.